Hai semua, makasih udah klik video gua. Kali ini gue mau ngebahas fakta-fakta sihir secara rasional dan logika. Sihir ini benar-benar nyata. Sebelumnya, semoga kalian dilindungi daripada sihir-sihir ini ya. Karena sihir-sihir ini adalah sihir-sihir yang masih bekerja sampai saat ini. Dan mungkin kalian setelah nonton Radival dan juga Gus Samsudin, kalian pasti berpikir kayak, sihir itu nggak ada. Wah, udah kebukti kalau sihir itu semua omong kosong. Itu sebenarnya nggak 100% benar guys. Gue juga tahu nih kalau sihir-sihir abal-abal kayak macam gitu ya, semuanya emang bohong gitu. Tapi sihir kolbu ini terbukti fakta dan nyata. Kalian harus hati-hati karena kalian bisa jadi adalah korban sihir itu sendiri. Kalian cuma nggak sadar saat ini. Kalian harus tahu dulu nih sihir kolbu itu apa. Sihir kolbu itu adalah sihir yang berasal dari hati. Sihir ini menyerang hati targetnya gitu. Sesuai keinginan pelaku, si korban ini akan dijadikan seperti apa melalui hatinya. Si tersangka bisa membuat si korban menjadi orang yang pendiam, orang yang linglung, orang yang jatuh cinta, orang yang disegani, orang yang tidak disukai. Bahkan dia juga bisa membuat korbannya menjadi orang yang gila atau hilang akalnya. Sihir ini masih ada dan bekerja sampai saat ini oleh orang-orang profesional, dan banyak dari kita nggak sadar kalau kita itu sebenarnya kena atau enggak sihir ini. Karena sihir ini begitu halus dan kuat, tapi di sisi lain sihir ini juga lemah jika syarat-syaratnya terpatahkan gitu. Kalau ada salah satu syaratnya yang terpatahkan, maka sihir ini langsung hilang gitu aja. Selemah itu sihir ini gitu. Tapi jika syaratnya tidak terpatahkan, maka sihir ini sangat kuat gitu. Jadi sistemnya tuh kayak gravitasi gitu. Bisa dibilang kuat, bisa dibilang lemah, tergantung objek, tergantung syarat, dan tergantung si korban juga gitu loh. Kalian pernah nggak sih ngalamin namanya kayak tiba-tiba kok orang-orang benci sama gua? Atau mungkin kalian pernah ngalamin namanya tiba-tiba kok gue lupaan ya, naruh ini gue jadi sembarangan, gue teledor gini-gini. Dan itu terjadi nggak sehari dua hari gitu, sampai berminggu-minggu gitu. Nah ini bisa jadi ada orang-orang yang sengaja iseng atau mungkin benci sama kalian sampai kalian dibuat seperti itu gitu melalui sihir kolbu. Nah terkadang anehnya sihir ini dilakukan oleh si tersangka terkadang melalui hal yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Jadi sihir kolbu ini seperti ain dalam suatu Al-Quran ya di agama Islam, dan bahaya sekali gitu. Nah, kita ini diibaratkan adalah benda hidup yang memiliki energi pancaran layaknya seperti radiasi, gelombang, ataupun aura. Nah, aura-aura tersebut pemancar sihir itu sendiri gitu. Jadi saat si tersangka ingin menyihir, dia akan memberikan sihirnya melalui gelombang-gelombang pancaran di tubuhnya. Jadi sangat berbahaya. Ibarat kata kayak sinyal HP gitulah. Jadi bisa nyampe gitu. Karena gelombang ini sangat kuat gitu. Dan terbukti kalau manusia itu memiliki energi gitu. Energi positif dan negatif. Secara sains pun sudah terbukti ya. Kalau manusia itu emang memiliki energi positif dan negatif gitu dalam tubuhnya. Makanya ada beberapa kasus kayak manusia itu bisa aja tersambar petir dan sebagainya. Fakta yang lain menunjukkan kalau kayak misalnya kalian pernah nggak ngalamin kayak kalian lagi duduk nih main HP, di belakang kalian ada orang memperhatikan kalian gitu. Sontak kayak kalian, kayak ada yang liatin deh. Pas kalian lihat ke belakang, ternyata bener-bener ada orang yang ngeliatin kalian. Nah, secara fakta gitu, secara logika kan nggak mungkin kalian tahu gitu aja gitu tanpa sebab. Karena sains itu ada sebab ya akibat gitu ya kan. Nah, kalian bisa merasakan dari insting kalian. Nah, itulah gelombang pancaran yang dikeluarkan oleh orang yang ngeliatin kalian kepada kalian. Jadi tubuh kalian sadar gitu. Nah, kenapa tubuh kalian bisa sadar? Karena tubuh kalian juga memancarkan aura dan gelombang energi gitu. Beberapa kasus yang lain ya kayak seperti kalian tidur, tahu-tahu di tengah malam kalian bangun. Tapi kalian nggak tahu gitu bangun karena apa gitu. Entah karena kalian kaget di mimpi, entah karena kayak kebangunan aja random gitu. Dan tiba-tiba kalian nggak bisa tidur gitu. Ini sebenarnya bahaya juga ya guys.
Takutnya emang di kamar kalian sedang dipantau oleh sesuatu yang gaib gitu, atau mungkin kita sebut aja makhluk yang memiliki energi tapi tidak memiliki bentuk fisik gitu. Kalau di bahasa ke mistis-mistisannya itu kayak setan, jin gitu ya. Tapi kalau bahasa sainsnya gitu kayak ya itu makhluk, ya dia punya kehidupan, energi kehidupan, tapi dia nggak punya fisik gitu. Jadi kalau kalian ngalamin itu ya coba aja kalian tenangin diri kalian baca doa. Kengerian dari sihir kolbu ini kenapa bisa membuat orang lain sakit? Karena menurut ilmu kedokteran pun, orang yang mudah stres, mudah terkena penyakit seperti diabetes, jantung, kanker, ginjal, dan sebagainya. Itu dikarenakan jiwanya yang tidak tenang atau hatinya yang penuh dengan kayak kecemasan, kekhawatiran, atau mungkin kebencian. Jadi hatinya kotor lah, banyakkan aura negatifnya. Nah, hati yang kita sebut itu bukan liver ya, tapi hati pada jiwa orang itu tersebut. Jadi hati pada jiwa manusia itu sangat mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. Bener-bener sihir kolbu ini sangat mematikan guys. Kalau kalian emang merasa ada dari keluarga kalian yang tadinya dia sehat-sehat aja, oh tadinya tuh dia orang yang teliti, oh tadinya tuh dia orang yang disenangi gitu, kok tiba-tiba sekarang begini, atau mungkin itu terjadi pada diri kalian, kalian wajib deh berkonsultasi kepada dokter, atau mungkin kalian bisa komentar di video gua masalah-masalah kalian, ya keluhan-keluhan kalian gitu, kayak ini dulu gua nggak kayak gini gitu, atau mungkin dulu saudara gua tuh kayak gitu orangnya kok tiba-tiba kayak gini. Cara melepaskan sihir kolbu ini kalian bisa dengan berdoa kepada Tuhan kalian gitu. Kalian meruqyah diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak mampu, kalian minta diruqyahkan oleh orang-orang tertentu. Tentu saja ruqyah ini hanya sebagai alat gitu. Kalau kalian mau diruqyah berkali-kali pun, kalau ke hati kalian kemana-mana, hati kalian tidak fokus, maka ruqyah ini ya sia-sia gitu, kosong. Cara kedua, jadi cara kedua sama satu kedua ini dilakukan secara bersamaan ya guys. Bukannya berarti kalau cara pertama nggak bisa harus melakukan cara kedua, enggak. Tapi kalian harus lakukan semua cara ini. Cara keduanya itu adalah kalian menjaga pola makan kalian. Apa hubungannya dengan pola makan? Ini sangat berkaitan banget ya, karena makanan yang sehat, makanan yang baik-baik itu memberikan energi yang baik-baik juga pada tubuh dan jiwa kalian, sehingga meminimalisir aura negatif di diri kalian. Susah amat ngomongnya. Sehingga meminimalisir energi negatif yang ada di tubuh kalian. Jadi kalian coba nih lebih sering minum air putih, dikurangin nih minuman yang berwarna-warnanya, dan makanan-makanannya ya konsumsi juga sayur-sayurannya. Jangan selalu makan makanan yang junk food gitu, karena itu kurang bagus juga buat tubuh kalian. Cara ketiga untuk melepasnya itu dari kebiasaan. Contohnya seperti apa? Seperti kalian itu biasanya mungkin bangun siang, jarang olahraga, kalian biasanya ngomong kasar, kalian yang biasa ngomongin orang lain gitu, sering melaknat orang lain gitu. Itu kalian coba untuk hindari dan kurang-kurangin, karena dengan hal-hal seperti itu menambahkan nilai energi negatif di jiwa dan tubuh kalian. Oh iya guys, sihir kolbu ini juga berlaku nggak cuman makhluk hidup aja ya, tapi sihir kolbu ini juga bisa berlaku kepada benda mati, seperti kepada handphone, kepada motor, jam tangan, dan sebagainya, benda-benda apapun, atau mungkin uang gitu. Kenapa bisa berlaku kepada benda-benda mati? Contoh kayak ada orang yang nggak wajar gitu mencintai suatu benda mati di hidupnya. Nah ini karena mungkin benda-benda itu sudah disihir oleh orang lain, atau mungkin dengan dirinya sendiri gitu, secara dia tidak sadar gitu, dia telah menyihir benda-benda itu. Contoh kayak seperti apa? Kalian naik motor nih, terus motor kalian mogok, atau mungkin bannya kempes, atau mungkin bannya bocor di jalan. Nah tiba-tiba kalian bilang, dasar motor sial gitu kan. Nah kalian itu secara nggak langsung kalian telah memantra-mantrai atau mengguna-guna gitu suatu benda yang kalian pakai. Karena menurut ajaran Islam juga kan menyatakan bahwa kita dilarang melaknat benda-benda yang kita pakai
apalagi melaknat orang lain gitu. Dalam ilmu sains juga, kalau misalnya suatu benda yang sering terkena aura negatif, maka akan memberikan dampak yang negatif juga kepada orang yang ada di dekat benda itu tersebut. Contoh, ada rumah kosong nih, biasa aja pada rumahnya, nggak ada, ya biasa aja lah, namanya secara rasional ya cuma ada susunan bata, cat, ya rumah kosong gitu. Cuman banyak orang yang lewat situ yang menyatakan, oh ini rumah angker, rumah angker, rumah angker. Sehingga dari lisannya yang mengeluarkan energi negatif itu jadi angker karena banyaknya orang yang melaknat atau menghujat rumah itu. Terus bagaimana kalau cara meruqyah benda mati? Kalau berbenda mati itu lebih sederhana ya. Jadi kalau mau merapihkan atau membersihkan rumah yang aura negatifnya kuat, kalian rapihkan, kalian bersihkan, dan jangan lupa kalian membaca doa saat membersihkan rumah itu agar sembari kalian bersihkan tapi secara aura pun memberikan energi positif gitu. Dan kalian doain juga, kalian sering beribadah dan kurang-kurangi berkata kotor di dalam rumah itu. Oke, dari gue Abid Fadilah, pembahasan sihir kolbu ini nanti gue bakal lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian, semoga bermanfaat video gue kali ini dan dikit ngebuka pemikiran kalian bagaimana sihir itu bekerja. Terima kasih yang udah setia nonton video gue. Terima kasih juga yang udah nge-like dan subscribe video gua. Semoga kalian diberikan keberkahan, panjangan umur, dimudahkan rezeki. Gua Abid Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.